Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, Ibu Dr. Ristiani MPD, Bapak Dr. Ahmad Haryadi SPD, SOS MPD MM, dan yang berbahagia pada pagi hari ini Mbak Nova Amalia Viva yang akan melaksanakan ujian proposal skripsi. Sebelum ujian dimulai, apakah ada konfirmasi terakhir dari Anda terkait dengan proposal yang dikirimkan ke Prodi dan dikirimkan ke email? Apakah ada revisi lagi? Sudah tidak ada, Pak. Tidak ada. Jika tidak ada, sebelum ujian dimulai, saya persilahkan Mbak Nova untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Silahkan Mbak Nova. Ya, sudah siap? Siap, Pak. Ya, sudah izin orang tua? Dia sampun. Ya, oke, selanjutnya saya persilakan Mbak Nova untuk memaparkan PowerPoint yang sudah dibuatnya. Silahkan Mbak Nova. Baik, Pak Prai, terima kasih. Izin share screen. Apakah PPT saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Haryadi, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Ristiani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, serta teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam proposal skripsi saya di pagi hari ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Amalia Afifah dengan NIM 202034008, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Konflik Batin dan Aktualisasi Diri Tokoh dalam Film 12 Cerita Glenn Anggara. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pembimbing yang sudah membimbing saya hingga sampai di titik ini. Beliau adalah Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Ristiani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Sastra merupakan karya fiktif yang bersifat imajinatif. Sastra juga berhubungan dengan realitas kehidupan pengarang dan masyarakat. Menurut Theo tahun 2015 pada halaman 19 menjelaskan bahwa sastra merupakan ekspresi yang dihasilkan dari individu dalam menyalurkan ide, pikiran, serta perasaan yang dimiliki. Sastra juga mencerminkan imajinasi berdasarkan pengalaman dan pengamatan di kehidupan nyata pengarang. Sastra adalah cerminan kehidupan masyarakat. Salah satu karya sastra yaitu film. Film merupakan salah satu karya seni yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang ada dalam cerita. Film termasuk karya sastra karena dalam film terdapat cerita menarik yang disajikan dalam bentuk gambar maupun suara. Film juga digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif menurut Simanjuntak tahun 2020. Film tidak terlepas dari dialog atau percakapan yang terjadi antar tokoh. Film banyak memberikan refleksi dunia nyata. Hal inilah yang membuat film menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seperti dalam film 12 Cerita Glenn Anggara yang diadaptasi dari novel, di mana dalam cerita tersebut berdasarkan kisah nyata. Film 12 Cerita Glenn Anggara tidak terlepas dari konflik batin yang dialami tokoh.
Konflik batin merupakan masalah yang timbul karena adanya pertentangan yang ada dalam diri tokoh. Seperti dalam film ini, setiap tokoh memiliki perbedaan tentang masalah kejiwaan dan bagaimana cara tokoh dalam menggapai sesuatu sesuai potensi yang ada dalam dirinya atau aktualisasi diri yang nantinya dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan. Untuk selanjutnya yaitu rumusan dan tujuan penelitian. Untuk rumusan yang pertama, bagaimana analisis struktural dalam film 12 cerita Glenn Anggara. Rumusan yang kedua, bagaimana analisis konflik batin dalam film 12 cerita Glenn Anggara. Dan rumusan yang ketiga, bagaimana analisis aktualisasi diri tokoh dalam film 12 cerita Glenn Anggara. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis struktural dalam film 12 cerita Glenn Anggara. Tujuan penelitian yang kedua untuk menganalisis konflik batin tokoh dalam film 12 cerita Glenn Anggara. Dan tujuan penelitian yang ketiga untuk menganalisis aktualisasi diri tokoh dalam film 12 cerita Glenn Anggara. Selanjutnya yaitu teori Abraham Maslow. Dalam penelitian yang saya analisis menggunakan teori Abraham Maslow. Maslow sendiri tidak menyinggung konflik batin secara langsung, tetapi struktur konflik batin sama halnya dengan kepribadian yang dapat dikembalikan pada hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa teori hierarki kebutuhan manusia terdiri menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan dasar menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis. Seseorang yang merasa mempunyai kebutuhan fisiologis, yaitu untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Teori kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa yang aman. Seseorang yang merasa dirinya tidak aman akan menjauhi segala sesuatu yang bersifat asing bagi dirinya. Teori kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kasih dan sayang. Seseorang akan mengharapkan hubungan yang penuh kasih dan sayang dengan orang lain pada umumnya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan, seperti rasa percaya diri, memiliki prestasi, berkecukupan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana seseorang akan berusaha mencapai sesuatu yang diinginkan sesuai potensi yang ada dalam dirinya. Untuk selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama ada Nur Aini tahun 2020 dengan judul Analisis Konflik Batin dan Kepribadian Karakter Utama dalam film Me Before You. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji konflik batin. Sedangkan perbedaannya terdapat variabel peneliti yang mengkaji konflik batin dan aktualisasi diri. Sedangkan penelitian Nur Aini hanya mengkaji konflik batin. Perbedaan selanjutnya terdapat pada teori yang digunakan. Penelitian Nur Aini menggunakan teori Sigmund Freud, sedangkan penelitian yang saya gunakan menggunakan teori Abraham Maslow. Selanjutnya ada penelitian menurut Ismayanti Kusumadewi. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji konflik batin dan perbedaannya terletak pada variabel, kemudian terletak pada teori yang digunakan. Penelitian Ismayanti Kusumadewi menggunakan teori Kurt Lewin, sedangkan peneliti menggunakan teori Abraham Maslow. Selanjutnya, yaitu penelitian Rizka Ramadanti tahun 2022, terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang aktualisasi diri. Sedangkan perbedaan terdapat pada variabel penelitiannya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini saya sudah plot-plotkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, menganalisis unsur struktural, yang kedua, konflik batin tokoh, dan yang ketiga, aktualisasi diri. Untuk unsur struktural tersebut dapat dianalisis melalui tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Untuk konflik batin tokoh, yang nantinya akan saya analisis di kejiwaan atau pertentangan batin. Sedangkan aktualisasi diri yang nantinya akan saya analisis yaitu potensi diri atau sikapnya. Selanjutnya ada metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik simak dan catat. Data pada penelitian ini adalah data primer yang berasal dari dialog film dan data sekunder yang berasal dari artikel dan buku. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Terima kasih, itulah presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya silakan siapkan proposalnya, pulpennya, catatannya, agar Mbak Nova nanti akan memperoleh masukan yang sangat penting dan mendalam dari para penguji. Selanjutnya saya persilahkan yang pertama pada Bapak Dr. Ahmad Heriadi untuk memberikan pendalaman kepada Mbak Nova sekaligus untuk menyempurnakan kualitas dari proposalnya Mbak Nova. Moga Pak Ahmad Heriadi kurang lebih waktu 20 menit untuk Pak Dr. Ahmad Heriadi. Moga Pak Heriadi. Oke, terima kasih Pak Dr. Irfai Fakhur Rahman. Ya, selamat pada Mbak Nova yang sudah berjenjang mau ke skripsi ya. Mbak Nova sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke. Ya Mbak Nova, saya tidak akan menyampaikan dan lain dan akan masukan-masukan biar nanti proposal menuju ke skripsinya biar kualitas ya. Oke ya Mbak Nova, yang pertama yaitu tentang pendahuluan dulu ya, yaitu latar belakang. Dengar ya suara saya? Oke, tadi sempat kecil Pak suaranya. Ya, oke. Ya, latar belakang masalah ya, cara ini tentang menganalisis tentang konflik batin ya, sama aktualisasi diri tokoh Iya, dalam. Pak. Ini kan ada beberapa yang namanya catatan yaitu tentang konflik batin. Maka dari itulah ini di dalam latar belakang masalah itu saudara hanya menginginkan dengan adanya film saja ya. Dalam isinya, dalam latar belakang masalah kan belum menyentuh yang namanya konflik batin, ya kan? Itu hanya saya baca ini kok hanya film, merupakan film perkembangan film, tapi di dalam ini di dalam latar belakang masalah itu harus ada konflik batin yang mana? Teori-teorinya dalam konflik batin kan belum ada. Seharusnya dalam membuat sebuah research gap itu latar belakang dulu, sebuah yang namanya mendiskusikan dulu bagaimana kita akan membuat sebuah masalah, ya kan? Masalah misalnya Anda menemukan adanya konflik batin. Nah, konflik batin disitulah kita terpakai apa? Dia mendiskusikan bahwasanya kalau batin ini, nah nanti apa yang ada dikaji sudah itu dengan mengaktualkan dengan adanya film, ya kan? Di sini kan dengan menggunakan film semuanya. Konflik batinnya kan ada. Anda ini yang akan diteliti itu konflik batin atau filmnya? Konflik batinnya, Pak. Dan itu saya sudah menulis di halaman 7. Konflik batin menurut Sujanto juga. Ya oke, tapi kan nanti pertama di dalam ini di gapnya latar belakang itu kan menggunakan film ya kan. Nomor satu, film merupakan perkembangan film lah. Kalau kita menggunakan konflik batin dulu, ya nantilah di halaman untuk ke riset gap, nah itu harus ada batinnya. Lainnya kita kembali dan nanti kita tambahin apa yang kita isi batinnya, ya kan? Setelah itulah konflik batin tersebut bisa mengaktualisasikan ke dalam filmnya. Nah, filmnya ini nanti kita akan kumpas, ya kan? Kumpas di dalam apa namanya analisisnya, yaitu menggunakan kajian psikologisnya, ya kan? Psikologis. Ya. Apa saja yang digunakan untuk bisa ini? Saudara tanya, kenapa kok dengan adanya konflik batin itu?
Yaitu nanti saudara akan memaparkannya. Ya. Iya, Pak. Iya, Kenapa Pak. kok? Saya tanya dulu, kenapa kok menggunakan analisis konflik batin itu apa? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Mengapa saya mengambil variabel ini? Karena variabel yang saya gunakan relate dan berhubungan dengan remaja zaman sekarang. Saya ambil contoh yaitu mahasiswa. Banyak dari mereka yang mengalami tekanan, masalah kejiwaan, mental, bahkan rasa khawatir yang berlebihan untuk menggapai apa yang mereka impikan. Nah, dari fenomena tersebut saya tertarik untuk menganalisis konflik batin dan aktualisasi dirinya. Begitu, Pak. Kan harus ada di dalam apa namanya pemaparan tersebut dalam latar belakang kan ada tekanan pada apa kan belum dia bahas kan ya. Iya. Nah, mungkin saudara ditekan oleh apa namanya dalam tugas atau ditekan misalnya ikut KM ya, Iya, mengerjakan KM itu harus 1 minggu harus selesai. Ya, kan itu kan termasuk salah satu misalnya apalagi saudara ditekan kamu sudah punya belum. Nah, itu kan harus ditekan apa namanya orang tuamu kok belum ini mau lulus kok belum dapat. Nah, itu kan penekanan. Itu kan termasuk salah satu konteks batinnya, ya kan? Maka dari itulah Anda ini harus bisa memaparkan dalam apa namanya latar belakang masalah yaitu konteks batinnya ini. Jadi nanti kita akan baca, oh iya masalahnya anak ini ketemunya kayak gini. Nanti ada benang merahnya. Benang merahnya nggak ada lah katakanlah. Ini kan hanya bentuk skripsi hanya mau mendeskripsikan. Jadi nanti saudara pola pikirnya dalam membuat isi ini dalam konteks batin itu ada. Jadi memaparkan saja. Nah itu kita akan punya film dan lain-lainnya ini. Jadi nanti kita akan konflik batin ini kalau kita kupas tuh ada apa beberapa hal itu banyak sekali. Jadi nanti kita akan bisa oh iya, jadi ini bisa diterapkan dalam psikologi. Jadi nanti ada apa teorinya Maslow. Ya kan ini sudah tadi sudah memaparkan dengan baik dengan adanya teori-teori tersebut. Ya. Nah, nanti ini bab yang latar belakang masalah itu harus mendalam. Ya. Kita nanti kita tambah ya. Dan jangan saudara langsung sastra adalah itu enggak. Biasanya saudara mau apa orang katakan saya cinta kamu kan nggak boleh kan sastra merupakan salah satu yang memang ini adalah karya sastra tapi yang anda meneliti dalam konsep tersebut itu harus ada konflik batin jadi nanti yang pertama kali dalam apa latar belakang itu harus ada itu tentang adanya konflik batin ya. Nanti sudah itu konflik batin langsung film lalu adalah sastra gitu ya itu konsep. Lalu yang dalam penulisan ini ya tiga pertanyaan ya oke tujuannya meningkat sekarang adalah bab 2-nya ya. Bab 2 ya kan kita akan tambah ya kita katanya nah ini kok bab 2-nya adalah karya sastra gitu kan ya memang ini adalah karya sastra kan? Tapi harus apa namanya konsep dalam teori landasan teori itu harus ada yang namanya konteks batin dulu gitu ya konteks batin dulu nah ini kan diajak kan ada nih lalu adalah konteks batin itu apa konteksnya apa aktualisasi diri dan lalu adalah lagi film langsung sebuah karya jadi ada ini teori psikologinya hanya terakhir ya seharusnya sastranya yang terakhir gitu ya nanti apa yang pertama konteks batin lalu adalah aktualisasi diri langsung film dulu ya kan film ya film itu ada karya sastra nanti apa namanya nanti jangan sastra dulu ya karena ini anda akan mengotak-atik dalam sebuah yang namanya konteks batin dan yang namanya sebuah mengaktualisasikan jadi kita akan aktualisasikan di dalam konteks nah, nanti dalam pada ini kajiannya dilihat dari kajian atau gini analisis konflik batin dan aktualisasi dilihat dari apa namanya kajian psikologi apa namanya psikologi sastra itu bisa jadi nanti saudara nggak usah blend itu berarti dalam tokoh film blend dilihat dari kajian psikologi sastra berarti saudara biar apa namanya langsung dengan adanya kajian psikologi jadi dilihat dari kajian psikologi jadi kan bisa apa namanya jadi nanti tujuannya nanti kita akan oke yang kebab 3
metode penelitian. Nah, ini metode penelitiannya sudah apa namanya? Nanti ini metode penelitiannya ini kan apa? Menggunakan pendekatan apa? Pasti Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Pak. ya, yang pasti semuanya kualitatif yang apa? Atau Yang teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. ya, apakah menggunakan analisis wacana atau menggunakan sastra dan lain-lain itu apa? Harus fokus. Ini kan belum ada. Semuanya kan menggunakan kualitatif kualitatif deskriptif. Nah itu menggunakan apa istilahnya dalam kualitatifnya itu apa? Yaitu tentang apakah menggunakan sastra ataukah menggunakan wacana dan lain-lain. Itu apa? Dor. Ayo. Ini kan kenapa? Nanti kita akan kaji. Ini lebih baik lagi karena semuanya menggunakan tekanan ya kan. Tidak saya saja, semuanya kan pasti tekanan. Dalam kerja sudah punya tekanan semuanya. Nah, ini menggunakan apa? Untuk datanya itu menggunakan dialog film dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat, Pak. Catat yang kita catat jadi nanti semuanya film akan dicatat semuanya. Dalam dialognya. Oh lah, itu harus kita apa namanya dialognya dalam itu. Nanti filmnya nanti kita akan di itu ya atau dihidupkan pada nanti kita akan itu ya. Karena apa nanti kita akan lebih bagus lagi dalam apa namanya untuk menganalisis dalam kebatinan ini batin yang ada di dalam batin tersebut. Karena apa? Nanti kita akan mengaktualisasi batin, nanti diaktualisasikan apakah benar atau tidak. Karena indikatornya adalah dua, saudara. Dua, kan biasanya fokusnya itu hanya satu, tapi ini kan dua. Kita dianalisis batinnya, kita akan aktualisasinya atau aktualisasi di dalam apa namanya film tersebut. Nah, ini ya, dalam metode penelitiannya ini kan semuanya menggunakan kualitatif, tapi yang kualitatif yang mana? Apakah menggunakan analisis wacana? Ini kan ada dua, wacana atau bahkan sastra dan budaya atau yang lain. Atau kita akan padukan, gitu ya. Dan nanti kita lagi sudah bagus, nanti teorinya nanti kita bisa juga, istilahnya teori yang apa ini yang kita akan bacanya aktualisasinya, dari konflik batin dulu, analisisnya apa, konflik batin itu apa, lalu gunakan teorinya, dan nanti konflik batin kan banyak sekali yang saya baca di dalam artikel kan banyak sekali ya, nanti kita akan punya. Jadi nanti dalam landasan teori itu bisa saudara menggunakan yang namanya yaitu teorinya tentang dilandasi dengan jurnal-jurnal yang konflik batin. Biar nanti ada ini dan bagus. Biar nanti apa namanya skripsinya bagus, karena skripsi yang bagus itu kan dan kualitas. Gitu ya. Oke ya, selamat. Ini sudah 20 menit kalau Pak. Oke, ini sudah lebih kalau nggak salah ya. Ini sudah 8:30. Nah, nanti saya akan melanjutkan lagi. Terima kasih Pak Haryadi. Belakangnya biar bagus. Oke, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi tidak, Pak Dokter Ahmad Haryadi? Monggo. Ya, sudah Bos. Oh ya sudah. Oke, terima kasih Pak Dokter Ahmad Haryadi atas masukan-masukannya. Mbak Nova bisa menyimak dengan jelas tadi? Jadi sedikit kecil Pak suaranya, tapi masih bisa didengarkan. Oh, masih bisa didengarkan ya. Oke, monggo selanjutnya saya persilahkan untuk memperdalam proposalnya Mbak Nova Amalia Afifah. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ristiani MPD untuk memberikan masukan dan pendalaman kepada Mbak Nova. Monggo Bu Risti. Yes, siap Pak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nova, semangat ya. Iya, pagi Bu Risti, semangat. Oke, baik. Di rumah ini atau di mana? Iya, di rumah. Baik. Mbak Nova, nanti ada beberapa hal yang Bu Risti konfirmasi, silakan dicatat ya. Ibu. Ya, Bu Risti ucapkan selamat terlebih dahulu pada Mbak Nova sudah sampai di titik ini di ujian proposal skripsi. Tentu ini banyak tenaga, pikiran yang sudah Mbak Nova curahkan sehingga ke depan
tinggal saknyuk lagi, tinggal selangkah lagi, jangan sampai berhenti. Langsung lanjut untuk gas sebelum PLP harus sudah ujian skripsi. Jadi nanti PLP 2 dan KKN itu sudah bahagia ya, sudah selesai semua tanggungannya gitu. Baik Mbak Nova, untuk isi proposal Mbak Nova secara keseluruhan sudah saya anggap baik, walaupun ada beberapa yang perlu diperbaiki, misalnya abstrak penulisannya yang bahasa Inggris itu harus dibenarkan ya. Kemudian untuk abstrak bahasa Indonesia juga sama, itu lebarnya yang harusnya sama dengan lainnya 4:4:3:3, ini menjadi berapa ini? 2:2 mungkin ya, Mbak Nova ya. Nggih. Terus apa ukuran fontnya juga nanti tolong dibenarkan ya kalau revisi ke Pak Heriadi ke penguji yang lain juga. Kemudian daftar isi kan harusnya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka gitu nggih. Nah, ini di daftar isinya Mbak Nova pendahuluan, pada pendahuluan itu tidak ada babnya. Kemudian di kajian pustaka ada bab 2, tetapi titik-titik di bab 2-nya, kemudian kajian pustaka titik-titik. Nah, ini kalau Mbak Nova pakai otomatis di komputer itu harus dilihat dulu ya, diperhatikan sebelum dicetak. Nanti tolong dibenarkan Mbak Nova. Kalau itu judulnya apa Mbak yang benar Mbak Nova? Di dalam isi proposal Mbak Nova. Judulnya itu analisis konflik batin dan aktualisasi diri tokoh. Bab 2, judulnya kajian pustaka, begitu benar ya? Bab 2, gitu. Oke. Nah, itu kan berarti nanti nyambung bab 2, kajian pustaka, baru titik-titik halaman. Bab 3 juga sama. Begitu, nanti tolong dibenarkan ya Mbak Nova. Kemudian lagi, ini Mbak Nova itu pengaturannya, marginnya secara keseluruhan, coba cek Mbak, itu filemu berapa Re? Kalau menurut Bu Risti ini 3:2:3:3:2:2 atau berapa ini? Enggak 4 ini. Yang kiri juga enggak 4, yang atas ini, yang atas mungkin 4, kalau yang kiri enggak 4. Berapa Mbak Nova? Ibu sebentar. Karena ini dasar ya Mbak. Pengaturan dasar dalam penulisan skripsi atau proposal skripsi. Marginnya yang masih normal, Bu. 4:4:3:3. Ini enggak ini Mbak, enggak 4:4:3:3 ini. 3:3:3:3 Bu di sini malah. Ya, padahal kalau sistematika penulisan skripsi itu harusnya 4:4:3:3 gitu ya. Jadi yang tampak kelihatan itu yang kiri ini loh. Yang kiri itu tidak ada 4 itu. Baik, nanti diperbaiki ya. Semua sampai akhir. Kemudian, nah ini. Oh, Bu Risti lihat, Mbak Nova itu menganalisis batin, aman ya, kalau konflik batin itu kan masuknya unsur apa? Masuknya ke unsur kejiwaan. Loh, kok kejiwaan? Bukan, kalau dari unsur intrinsik itu loh. Masuk ke tokoh dan watak. Penokohan ya. Penokohan atau alur? Masuk ke tokoh dan penokohan. Penokohan. Betul? Yeah. Coba sebutkan unsur intrinsik itu apa saja? 1, tema. Terus 2? Alur, tokoh atau penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Gaya bahasa. Kalau konflik batin itu masuknya ke Penokohan. Atau penokohan? Penokohan. Ya. Penokohan ya. Oke. Berikutnya. Nah,
Kalau konflik batin itu aman, Bu Risti yakin Nova sudah bisa menjawab nanti. Nah, sekarang Bu Risti ingin tahu pendapat Mbak Nova terkait dengan aktualisasi diri ini. Ini Bu Risti baru menemukan kalau pada umumnya itu kan konflik batin, konflik sosial, konflik budaya, konflik dan lainnya. Nah, ini aktualisasi diri. Ini ada kolaborasi dengan ilmu psikologi. Ini coba jelaskan Mbak Nova. Aktualisasi diri itu teorinya siapa yang kamu gunakan, kemudian apa saja bentuk-bentuknya, terus kemudian nanti datanya, cara analisisnya bagaimana? Coba ceritakan ke Bu Risti. Untuk aktualisasi diri itu berada di dalam teorinya Abraham Maslow. Aktualisasi diri sendiri itu bagaimana sikap atau potensi diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang diimpikan, gitu Bu. Nah, di dalam aktualisasi diri menurut bukunya Frank D. Global itu belum ada yang faktor-faktor, tetapi ketika kita mau menganalisis aktualisasi diri itu harus terpenuhi dulu kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan eh, kasih sayang, dan kebutuhan harga diri. Dan untuk menganalisis aktualisasi diri itu nantinya terjadi hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu yang akan saya analisis ke dalam penelitian saya juga. Oke. Berarti yang Mbak Nova maksud aktualisasi diri ini nanti mencakup apa saja, Mbak? Bentuknya atau jenisnya atau fungsinya atau faktornya atau apa untuk variabel aktualisasi diri ini? Faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri dan juga bentuk aktualisasi diri, Bu. Misalnya, si tokoh ingin mencapai sesuatu yang dia impikan menjadi seorang dosen. Nah, itu pasti memiliki faktor-faktor dan hambatan-hambatan sebelum memiliki capaian tersebut. Gitu, Bu. Berarti aktualisasi diri yang Mbak Nova nanti akan sajikan dalam skripsi Mbak Nova itu bentuk-bentuknya, bentuk aktualisasi diri. Oke, Bu. Apa saja bentuk aktualisasi diri itu menurut Abraham Maslow? Untuk Abraham Maslow sendiri belum secara mendalam tentang bentuk-bentuk, tetapi bisa dianalisis menggunakan tadi faktor dan hambatan gitu, Bu. Berarti aktualisasi diri ini nanti yang Mbak Nova sajikan itu tidak bentuk aktualisasi diri begitu ya? Macam-macamnya apa saja tidak ya? Tidak, tetapi lebih ke masalah sebelum mengaktualisasi diri. Coba Bu Risti lihatkan teori aktualisasi diri. Teori aktualisasi diri itu ada di halaman berapa? Halaman 24 ya. Coba ini Bu Risti lihat halaman 24. Aktualisasi diri, kemudian tidak ada jenisnya begitu ya. Jadi jenis aktualisasi diri ini ada dalam penggalan teks ini gitu. Tidak ada ya Mbak nanti begitu ya? Tidak ada, Bu. Berarti nanti penjelasanmu bagaimana? Mencakup apa saja hambatan ini di halaman 25. Coba Mbak Nova ini ya, biar jelas saja, cari referensi teori tentang jenis-jenis aktualisasi diri. Boleh dari teori psikologi, tidak apa-apa, nanti dikolaborasikan. Ya, coba cari teori jenis atau bentuk aktualisasi diri. Jadi nanti lebih enak Mbak Nova. Maksud saya begini, ketika Mbak Nova punya teori pijakan yang kuat, nanti ketika analisis itu terarah. Jadi nanti langsung misalnya, ketika nanti Mbak Nova itu mendapatkan teori jenis atau bentuk aktualisasi diri, nanti langsung enak. Jenis aktualisasi diri A, ini apa, terus contohnya ada dalam penggalan teks ini. Nah, itu akan lebih mudah Mbak Nova. Ada, kalau saya lihat di halaman 24-25 ini masih umum sekali. Belum ada teori jenis atau bentuk atau wujud atau apa belum. Gitu ya Mbak Nova. Jadi langsung saja untuk
variabel aktualisasi diri, langsung Mbak Nova tentukan saja ke jenis aktualisasi diri atau bentuk aktualisasi diri. Coba cari di teorinya siapa, nanti pakai saja tidak apa-apa. Gitu, guys. Lebih mudah nanti pengklasifikasiannya. Bisa dimengerti, Mbak, maksud Bu Risti? Iya. Bisa, ya. Jadi kalau saya lihat di 2425 ini kan umum sekali, belum ada teori pisaunya untuk nanti membedah data-data yang Mbak Nova gunakan. Gitu ya, Mbak Nova, itu masukan Bu Risti. Terus berikutnya terkait dengan novel ini. Untuk novel ini itu kan novel tahun berapa, Mbak? Film, maaf, film ini film tahun berapa, Mbak? Tahun 2022 Agustus. Iya, 2000. Filmnya film baru ya, film-film baru ya. Nggih. Terus Mbak, nih, di bab 3 nanti Mbak Nova perbaiki yang data ya. Data dalam penelitian ini, itu berarti apa Mbak datanya? Datanya berupa dialog film, Bu. Penggalan dialog ya, penggalan. Kalau dalam teori sastra itu berarti pakainya apa? Penggalan teks atau dialog. Ya, nanti coba konsultasikan dengan Pak Fai ya Mbak untuk terkait istilah ini. Kemudian sudah itu saja masukan dari Bu Risti. Secara keseluruhan sudah bagus, Mbak Nova tinggal dipertajam tadi yang aktualisasi diri, langsung pakai teori siapa yang jelas gitu aja ya. Jadi nanti enak klasifikasi analisisnya. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Ifatur Rahman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Risti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ristiani MPD atas masukan-masukannya. Mbak Nova sudah dicatat masukan dari Bu Risti? Nggih, sudah Bapak. Sudah bisa dipahami? Nggih, sudah. Ya, oke. Ya. Tadi sudah banyak masukan dari Bu Risti dan Pak Ahmad Riyadi. Bisa dilihat Mbak ini. Nggih, Pak. Kita cek dari proposalnya ada. Analisis konflik batin dan aktualisasi diri. Ini yang tadi ditanyakan terus-menerus kedua hal ini. Dan Anda menggunakan psikologi sastra Abraham Maslow. Oke. Filmnya film 12. Ini berapa menit nih filmnya? 168 menit, Pak. Apakah di transkrip Anda sudah memaparkan lengkap? Belum. Wah, itu yang pertama tuh. Kenapa belum? Karena baru awal-awal transkrip, Pak, itu baru sampai 15 menitan. Masih jauh sekali. Nggih. Nanti saya perbaiki Nah, lagi, Pak. Tambah lagi. ya harusnya transkripnya sudah lengkap ya. Iya, Pak. Nanti ketika melakukan revisi, transkrip sudah utuh, lengkap. Benar-benar sudah tidak ada yang kurang dari transkrip tersebut. Makanya kok jauh sekali dari durasi yang panjang, lampirannya masih kurang. Itu, Mbak, mohon dilengkapi. Iya, Pak. Anda memiliki dua tujuan di sini di abstrak. Kita cek nanti. Oke, latar belakang masalah. Usahakan ketika paragraf pertama di sana adalah daya nalar, daya pikirnya mahasiswa ketika mengungkapkan permasalahan, maka usahakan paragraf pertama ini ditulis berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti, khusus paragraf pertama. Jika nanti ada tambahan teori atau sumber referensi silahkan, tetapi khusus paragraf pertama di sini usahakan adalah sumber referensi
itu sebagai pendukung, tetapi permasalahan diungkapkan oleh mahasiswa. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Oke, mohon nanti disesuaikan. Oke, di latar belakang masalah ada yang perlu dimunculkan di sini karena di sini berisi masalah-masalah. Harusnya di sini itu muncul salah satu kutipan terkait dengan penggalan teks atau penggalan percakapan yang ada di film tersebut. Kenapa di sini belum muncul? Karena belum sempat untuk memunculkan dialog ke dalam latar belakang masalah, Pak. Ya, nanti dilengkapi lagi hal-hal yang terkait dengan temuannya Anda yang di awal yang menyatakan di sana pentingnya menganalisis film ini, maka ditunjukkanlah di sana cuplikan sedikit terkait dengan datanya Anda. Oke, itu nanti akan lebih, oh ini lengkap sekali nih, memang benar-benar penting. Oke. Analisis struktural, rumusan misalnya Anda yang pertama, berarti nanti ada intrinsik ekstrinsik ya, lengkap Menurut ya. referensi saya itu, kalau analisis struktural film itu hanya unsur intrinsik saja, Pak. Apa nanti saya tambahkan ekstrinsik film juga? Yang di konsep Mbak Nova pertama intrinsik saja. Oke. Oke. Nanti kita lihat datanya sampai mana. Kalau memang di sana bisa sampai mengarah ke ekstrinsik ya bagus. Tapi kalau nanti memang tadi teksnya itu ditranskripkan di sana masih masih belum bisa menggali, kita cek nanti kedalaman dari data yang dimiliki Mbak Nova. Kemudian konflik batin dan aktualisasi diri. Ini yang tadi ditanyakan terus-menerus perlu ada pendalaman. Kemudian ini malah sudah dirubah-rubah terus nih loh, teoretis yang baku, ini masih teoritis. Hmm. Lihat cek ya KBBI ya nanti. Oke, Pak. Kemudian deskripsi konseptual mulai dari karya sastra, struktural sastra, konflik batin, aktualisasi diri, hakikat film sampai psikologi sastra. Karya sastra, oke. Struktural, oke. Intrinsik, tema-tema yang ada di film ini nanti sampai digali sampai mendetail atau enggak ya? Dia satu episode atau berjilid-jilid ya? Satu episode, Pak. Oh, satu Langsung. episode. Alurnya nanti digali sampai mendetail, alur maju mundur campuran. Menganalisis dulu apakah film tersebut masuk ke dalam alur apa gitu, Pak. Kalau misalkan alur campuran, ya dianalisis alur campuran gitu. Kalau tokohnya nanti, tokoh kan ada jenis-jenisnya lagi. Ini ya segini tak, Oh, nggih, Pak. Nanti saya perbaiki lagi. tokoh bulat dan yang lain-lain ya. Silakan nanti dilengkapi lagi teorinya tokoh. Latar otomatis nanti bisa diketahui kalau kita menganalisis sudut pandang. Ini karena satu episode bisa diketahui amanat, oke, konflik batin ini tuh yang tadi sudah mulai digali. Sebenarnya Mbak Nova ini pakai teorinya konflik batinnya siapa? Abraham Maslow, Pak. Ada di sini punya Abraham Maslow mana? Mendrop, Pratiwi. Loh, di sini malah Nggih. dia nggak Karena, bisa masuk di konflik batin. karena Abraham Maslow sendiri itu tidak langsung mencantumkan teori konflik batin itu apa, tetapi harus Hmm. melewati kebutuhan dasar dulu, Pak, baru bisa menganalisis konflik batin. Nah, berarti setelah menganalisis kebutuhan dasar, baru masuk ke masalah sini. Nggih, karena eh,
Konflik batin itu menurut Maslow itu sama halnya dengan kepribadian atau teori kebutuhan, hierarki kebutuhan tokoh gitu, Pak. Kalau seperti itu seharusnya sudah langsung disamakan saja ya, karena ini kan dua istilah yang nanti menjadi bahan pertimbangan. Kalau mau ke kepribadian ya seharusnya sudah mengacu ke kepribadian saja. Nggak usah di dalamnya ada konflik batin. Karena Anda dari tadi menyatakan itu terus-menerus. Di Maslow tidak pernah menyatakan konflik batin. Di sana menganalisis unsur kebutuhannya dulu, kebutuhan dasar, baru masuk konflik batin. Kalau seperti itu kan berarti Anda menganalisis dua kali. Ya, Pak. Kalau Anda akan menganalisis dua kali ya silahkan itu boleh. Tetapi selesaikan dulu dasarnya, setelah itu masuk ke konflik batin. Kalau Iya, di Pak. sana tidak ada langsung menyatakan Maslow itu konflik batin, berarti Anda menggunakan teori konflik batin yang berbeda. Jangan pakai yang itu. Kalau pakai yang itu berarti seolah-olah itu dipaksakan. Gitu. Sekarang untuk lebih sederhana dan tidak dua kali kerja, maka kalau Anda sudah menyatakan kepribadian, ya kepribadian. Misalnya. Oke. Silakan nanti dipertimbangkan karena ini tadi sudah ditanyakan terus-menerus dasarnya ada di mana. Oke, kalau pakai Maslow ya pakai itu karena di kerangka berpikirnya Anda itu beda lagi ya. Sekarang yang aktualisasi diri ini yang masuk ke variabel kedua. Ini yang tiba-tiba dulu itu muncullah aktualisasi diri. Nah, ini bedanya dengan kepribadian apa? Aktualisasi diri ini. Kalau kepribadian itu lebih ke masalah kejiwaannya, Pak, mental pertentangan batinnya. Kalau aktualisasi diri itu bagaimana sikap atau potensi diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia impikan. Nah, sedangkan di sini tuh nggak muncul ya atau hanya ini yang Anda punya Mbak terkait aktualisasi diri. Di dalam bukunya itu masih terdapat poin-poin lagi, Pak. Apa? Indikatornya apa itu yang akan dicari di aktualisasi diri? Anda kan harus jelas di bab duanya ini. Ada ciri-ciri aktualisasi diri juga, Pak. Hmm, ya ini di sini misalnya nih, ini nggak tahu punya siapa nih. Kebutuhan aktualisasi diri dapat terpenuhi jika seseorang mampu mencukupi semua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan harga diri. Ini erat hubungannya dengan yang tadi ya. Oke. Lalu bedanya di mana ya? Kalau di dalam bukunya Frankie Grobel itu ada di dalam daftar isinya itu ada teori tentang kebutuhan dasar sendiri dan teori tentang aktualisasi diri sendiri, Pak. Iya apa? Indikatornya apa? Untuk yang aktualisasi diri itu langsung apa ya ke sifatnya, ke sikapnya, ke potensi dirinya tuh. Apa? Poin-poinnya apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Apa? Belum menjelaskan Pak di sini. Hanya Oke. menjelaskan hambatan, ciri, langsung ke analisisnya gitu. Ya, nanti dicari loh Mbak ini yang tadi terkait dengan konflik batin dipastikan sederhananya saja masuk ke kepribadian atau yang mana. Iya, Pak. Kemudian ya polisi diri dipastikan indikator yang akan dicari itu apa, masalah poin-poinnya itu apa. Tuh. Anda pun harus menunjukkan di latar belakang masalah tadi Iya, Pak. contoh dari data yang menunjukkan temuan sederhana terkait dengan konflik batin dan aktualisasi diri. Nah, ini poin-poin ini yang masih perlu dijelaskan lebih rinci karena itu yang akan dicari di dalam penelitiannya Anda, termasuk tadi yang unsur intrinsik film. Oke, jenis-jenis film. Kalau filmnya kamu itu masuk jenis film apa?
Jenis film fiksi. Kenapa fiksi? Tapi memiliki. Oh, eksperimental, Pak. Kenapa eksperimental? Gonta-ganti? Termasuk ke film eksperimental karena film 12 Cerita Klan Anggara itu sesuai dengan pikiran atau alur si novelis, si pembuat film. Kan itu dianalisis dari novel filmnya, Pak. Nanti tuliskan di sini, ya. Iya. Di sini nih, berdasarkan jenis-jenis film di sini, maka pada penelitian ini film apa 12 tadi masuk di dalam jenis film apa? Kenapa? Itu. Jadi tidak ada pertanyaan lagi dia masuk ke jenis film apa? Karakteristik film, psikologi sastra, Ratna, Ratna, Ratna. Nah, ini psikologi sastra atau apa? Nggih, psikologi sastra. Iya, untuk apa ini ada di sini? Karena sebagai acuan juga, Pak, dalam penelitian. Hmm, masuk yang mana ya? Nanti kita cek balik nih judulnya kamu lagi. Ini penelitian yang relevan. Oke, sudah ada persamaan perbedaannya semuanya. Oke, ini yang saya maksud tadi. Film konflik batin akumulasi diri, unsur struktural. Ini sebenarnya masuk ke intrinsik ya, belum Nggih. dispesifikasikan. Kemudian yang ada di sini kan konflik batin, di sini masuk ke jiwa. Seharusnya eh, kalau Anda menuliskan seperti ini, itu bisa kita pahami. Yang pertama, ini kebalik gitu. Yang pertama, kalau berdasarkan penjelasannya Anda dulu, yang tadi disampaikan kepada para penguji, yang pertama itu justru kebutuhan dulu, kebutuhannya itu apa? Kebutuhan dasarnya, maka ini yang atas, kemudian mempengaruhi konflik batin. Kalau tadi berdasarkan penjelasannya Anda. Tetapi karena di sana sebenarnya konflik batin itu bagian dari di sana bagian dari kepribadian, tidak disebutkan secara langsung. Sekarang kita pastikan ini jadi satu saja. Silakan Mbak Nova pahami lebih detail. Ini masuk yang mana? Itu kalau sudah Anda pahami, satukan saja. Maka Mbak Nova tidak bekerja dua kali. Tapi kalau Mbak Nova, oh itu memang di sana dasarnya sehingga mempengaruhi konflik batin. Saya akan melanjutkan sampai penemuan konflik batinnya. Wah itu lebih bagus lagi. Nah, silahkan. Ini yang ini. Kemudian yang aktualisasi diri ini baru sedikit. Seharusnya ketika masuk ke aktualisasi diri ya sama seperti unsur struktural di sini. Poin-poinnya apa yang akan dicari. Sehingga di sini jelas tidak hanya sifat atau potensi diri, tapi jelas sampai ke bawah. Gitu. Nah ini tadi yang menjadi pertanyaan. Silahkan dilengkapi lagi bagian ini. Akan semakin lengkap lagi dari oh yang dicari Mbak Nova ini. Gitu. Ini ya, dua hal ini harus dilengkap lagi. Oke, tadi Mbak, yang saya singgung nih, Anda itu banyak menggunakan penjelasan tadi di psikologi sastra, kutipannya Nyoman Kuteratna di sini. Tapi Anda di sini psikologi sastranya menggunakan Abraham Maslow. Harusnya di sana Anda perkuat psikologi sastranya dari ranah Maslow. Nah, ini harus muncul ini yang ada di psikologi sastra tadi bukan hanya di sana sebagai pelengkap, tetapi benar-benar penting untuk disampaikan di bab 2. Itu tadi yang psikologi sastra. Metodologi tadi sudah banyak disinggung, jenisnya, datanya, data primer, ada data sekunder. Oke. Oh, teknik pengumpulan datanya, simak catat.
Ada berapa? Ini kamu sudah pakai Mendeley? Nggih, sampun Pak. Ada berapa artikel jurnal nasional, Untuk internasional? jurnal nasionalnya sekitar 20, untuk jurnal internasionalnya 10, Pak. Oke. Oke, tabel penelitian. Oke, ini nanti berjalan terus ya sampai Anda wisuda. Nggih, Pak. Nah, ini yang ini tadi yang struktur berarti ini sudah benar. Ini kan udah jelas nih yang maju ke sini. Ini jangan digabungkan jadi satu. Konflik batin sendiri jadi satu kartu data, aktualisasi diri jadi satu kartu data. Bisa. Jangan Nggih. digabung jadi satu karena dia analisisnya sudah berbeda. Nah, ini transkrip filmnya. Silakan. Kok ada adegan satu, adegan dua? Yaitu tempatnya di kafe, terus adegan yang kedua tempatnya di Oh, mana iya. lagi gitu, Pak. Nanti nanti adegan ada kamu bedakan berdasarkan tempatnya. Nggih. Oke, oke. Silahkan dilengkapi sampai selesai sampai tuntas. Silahkan nanti untuk selanjutnya Mbak Nova bisa melengkapi hasil revisi sekaligus bertemu dengan para pembimbing untuk melakukan proses revisi sekaligus menunjukkan berita acara ujian proposal skripsi. Ada yang akan ditanyakan Mbak Nova? Silahkan. Sudah cukup, Pak. Cukup? Ya, oke ya. Kalau sudah, silakan nanti melakukan revisi secepatnya, jangan ditunda-tunda, walaupun masih melakukan aktivitas yang lain. Ini adalah salah satu artis di PBSI. Semoga sukses nanti ke depannya. Terima kasih. Selamat Mbak Alfa sudah masuk di ujian proposal skripsi. Terima kasih saya sampaikan kepada para penguji, Bapak Dr. Ahmad Haryadi, SPD, MM, MPD, Ibu Dr. Ristiani MPD, dan selamat kepada Mbak Nova Amelia Fifah yang telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada hari ini. Pak. Ujian proposal skripsi atas nama Mbak Nova Amelia, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.